perkenalkan nama saya Bertariana Liborul Tagalung, jurusan Manajemen S1, konsentrasi Manajemen Keuangan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya sendiri mengenai Silifis Indonesia pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pertama-tama di sini saya akan membahas apa sih itu Silifis Indonesia. Silifis Indonesia merupakan supplier berbagai produk frozen seafood, daging, saus, dan seasoning. Didirikan pada Januari 2017, Silifis Indonesia dipelopori oleh dua orang yang sangat mencintai Indonesia dan memiliki keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat berdiri sendiri di zona kekuatannya sebagai negara maritim terbesar ketiga di dunia. Kami memiliki motto, "We may sound silly, but we are damn serious." Silly adalah nama seekor ikan yang memiliki beberapa sifat, yaitu smart, warm, fun, and adventurous, yang menginterpretasikan bisnis ini. Jadi bisa dikatakan kalau bisnis ini tuh adalah bisnis yang smart, menyenangkan, dan hangat untuk pelanggannya gitu ya. Smart, kami hadir untuk memberi solusi bagi customer kami dengan konsep easy to cook, serta berbagai resep sebagai inspirasi cara pengolahan produk kami. Jadi maksudnya di sini adalah Silifis ini menawarkan produk yang easy to cook sehingga mempermudah customer-nya untuk mengolah masakan yang enak. Yang kedua, warm. Kami senang bersahabat dengan siapapun dan kami ingin memberikan kehangatan bagi setiap keluarga Indonesia dengan hidangan yang lezat untuk dinikmati setiap anggota keluarga. Keempat, fun, kami menyenangkan dan tidak kaku. Hal ini terlihat dari cara kami berkomunikasi dengan customer, yang mana Silifis Indonesia ini mengedukasi customer-nya tentang apa-apa saja sih kandungan yang terdapat pada ikan atau olahan daging atau seasoning yang mereka tawarkan. Silifis Indonesia dimotori oleh keluarga Silifis yang merupakan tim manajemen profesional dan para distributor di berbagai daerah. Sampai Desember 2018, Silifis telah memiliki 20 distributor. Pada Februari 2019, Silifis akan kembali membuka 7 cabang baru dan sepanjang tahun 2019, Silifis berharap dapat membuka 34 cabang di seluruh Indonesia, tentunya di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Perluasan jalur distribusi ini dilakukan agar Silifis menjadi semakin dekat dengan customer, sehingga pelayanan kami menjadi semakin cepat ya. Tentunya berkaitan dengan filosofinya tadi, warm, menyenangkan. Dan juga menyenangkan, tentunya dia harus mendekatkan diri dong dengan customer-nya. Kepuasan customer merupakan hal terpenting dalam sebuah bisnis karena customer adalah sahabat kami. Sebagaimana sahabat yang baik, Silifis sangat senang mendengar apresiasi dan masukan dari sahabat Silifis. Dan Silifis ini juga membuka kotak kritik dan saran mengenai produk yang mereka tawarkan ataupun membuka Q&A tentang produk mereka apa, bagaimana cara memasaknya, atau apa saja kandungan yang ditawarkan dari produk yang dijual, dan bagaimana sih cara pemesanan di Silifis Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan sahabat Silifis, Silifis Indonesia bekerja sama dengan nelayan, petambak, dan juga sejumlah industri yang berkaitan. Sesuai dengan nama, Silifis Indonesia tentu saja menghadirkan produk lokal, yaitu sebesar 80% produk lokal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai segmenting, targeting, and positioning. Segmenting jika dilihat dari harga dan jenis produk yang ditawarkan dapat kita lihat sendiri jika segmentasi pasar dari Silifis adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas dengan latar belakang pendidikan yang baik, karena di Silifis ini juga mengedukasi para customer-nya tentang kandungan apa saja sih, gizi apa saja sih yang terdapat pada produk yang mereka tawarkan dan dapat dinikmati oleh pria ataupun wanita tanpa batasan usia. Targetingnya dari segmentasi pasarnya tentu saja kita bisa lihat ya, Silifis Indonesia memang dari kalangan menengah ke atas. Jika dilihat dari harga produk yang ditawarkan dimulai dari 30 ribuan, tentu saja targetnya adalah orang yang produktif dalam bekerja, yang bisa mengeluarkan uang sebesar 30 ribuan gitu loh untuk mengkonsumsi sepotong daging salmon yang ditawarkan oleh Silifis ini. Artinya targetnya ini adalah usia 18-40 tahunan ya, yang produktif dan aktif dan sangat menjaga badannya sekali supaya tetap lebih sehat.
Dari positioning dengan segmen dan target pasar yang telah dijelaskan, diciptakanlah produk Sillyfish yang mempermudah konsumennya untuk menikmati makanan sehat dengan mudah dan tanpa ribet. Seperti yang dikatakan tadi, mereka ini menawarkan produk yang fun, menyenangkan, dan gampang diolah gitu loh. Sillyfish menghadirkan produk frozen food agar lebih tahan lama serta menawarkan produk yang mempermudah pengolahannya. Seperti ini contohnya, Sillyfish ini menawarkan misalnya ikan salmon tanpa duri. Jadi itu mempermudah banget ya buat para pelanggannya untuk mengolah masakan tersebut. Tinggal masak aja, enak, sehat gitu. Selanjutnya strategi distribusi. Strategi distribusi apa sih yang dilakukan oleh Sillyfish Indonesia? Sebelum kita harus tahu, strategi distribusi itu adalah bagaimana menyebarluaskan produk atau layanan kepada pengguna akhir. Bagaimana sih cara produsen itu? Kalau dilihat strategi distribusi yang Sillyfish Indonesia gunakan adalah dia menggunakan beberapa media. Seperti media sosial, dia membuka penjualan melalui Instagram, Facebook, membuka di web, dan bekerja sama dengan beberapa merchant yang terkenal di Indonesia, yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Dan juga Sillyfish ini juga membuka beberapa cabang atau franchise ya, sehingga mempermudah penyebarluasan penawaran produk ini sendiri. Selanjutnya kita bahas mengenai strategi produk. Kita harus tahu strategi produk itu adalah rencana yang menggambarkan target bisnis dengan produknya dan bagaimana rencana tersebut dilakukan. Strategi produk Sillyfish Indonesia yaitu dengan membuat kemudahan dalam produk yang ditawarkan. Seperti tadi ya, dia menawarkan produk tanpa duri, dia menawarkan seasoning, resep, sehingga kita tuh cuma masak sesuai dengan cara kita. Seperti filosofinya tadi, dia menawarkan produk yang menyenangkan. Jadi kita tinggal menuangkan tuh hobi kita untuk memasak, tapi kita bisa mendapatkan rasa yang enak tanpa takut gitu loh kalau rasa yang kita buat itu nggak enak. Selanjutnya, di sini strategi harga dan strategi promosi yang ditetapkan oleh Sillyfish Indonesia. Strategi penetapan harga yang ditetapkan Sillyfish Indonesia menurut analisa saya sendiri ya, Sillyfish menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan target pasarnya. Seperti yang saya katakan, target pasarnya menurut analisa saya adalah masyarakat yang produktif kalangan menengah ke atas, usia 18-40 tahunan yang menjaga pola hidup pola makan sehatnya ya. Artinya harga disesuaikan dengan target pasar dari Sillyfish Indonesia. Selanjutnya strategi promosi Sillyfish Indonesia sendiri lebih menggunakan internet seperti membuka web, mempromosikan di berbagai sosial media. Selain itu, Sillyfish memperkenalkan produknya sekaligus mengedukasi calon pelanggan tentang kandungan dalam produk yang mereka tawarkan. Tentu saja itu menarik minat pembeli ya, apalagi targetnya ini adalah target yang menengah ke atas, yang peduli akan kesehatan atau kandungan yang terdapat dalam produk mereka. Seperti yang kita tahu ya, kebanyakan ya orang yang sangat peduli terhadap kandungan-kandungan gizi yang akan dia makan itu adalah kalangan menengah ke atas atau lebih cenderung ke kalangan atas ya. Karena mereka tuh kan sering untuk defisit kayak lebih memperhatikan kesehatannya dan sering melakukan diet, defisit kalori atau defisit yang lain-lain. Dan jarang ya masyarakat menengah ke bawah yang memperhatikan hal-hal tersebut. Itulah hasil presentasi dari saya mengenai Sillyfish Indonesia. Apa saja sih strategi produk, strategi penetapan harga, strategi distribusi yang dilakukan oleh Sillyfish Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika salah. Terima kasih.